Pengolahan ikan asap higienis pada hari ini Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024 saya buka secara resmi. Tuhan memberkati. Nama lengkap Matei Sidi S.ST.VI MSI Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura. Harapan saya terkait dengan pelatihan pengolahan ikan asap secara higienis ini kepada mama-mama pemasar yang ikut. Yang pertama tentu dengan pelatihan ini akan memberikan mereka informasi yang terbaru, kemudian juga penambahan wawasan, pengetahuan yang terbaru untuk bagaimana mereka meningkatkan keterampilan mereka di dalam mengolah dan mengasar ikan. Nah, ini juga tentu menjadi kesempatan untuk kita melihat ke depan bahwa saat ini untuk Provinsi Papua, sektor perikanan itu menjadi sektor unggulan. Dengan pertambahan penduduk, itu sangat berdampak kepada permintaan ikan sebagai bahan pangan konsumsi yang terus meningkat. Sehingga kami melihat ini menjadi peluang pasar yang akan terus kita kawal untuk kita kembangkan. Nah, bagaimana produk ini mempunyai nilai pasar, nilai jual yang tinggi di pasaran di masyarakat, maka kami melaksanakan pelatihan untuk mendorong supaya produk-produk olahan perikanan seperti ikan asar, kemudian juga olahan-olahan yang lain, bakso ikan, abon ikan, itu akan mempunyai nilai jual, nilai ekonomis, dengan cita rasa yang berbeda, kemudian kemasan, packaging yang menarik, sehingga itu harapan kita akan meningkatkan daya tarik dari para konsumen. Nah, bukan sebatas di situ saja, kami juga terus berupaya untuk memperbaiki sarana dan prasarana dari para pengolah pemasar, baik tempat asar mereka, kemudian sarana prasarana penunjang juga pemerintah kota siap membantu untuk mendorong. Karena saat ini sekali lagi sektor perikanan menjadi sektor unggulan Provinsi Papua saat ini. Saya Erna Indrayani dari Program Studi Ilmu Perikanan, jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, Fakultas MIPA Universitas Cendrawasih. Puji Tuhan, saya dipercaya di pihak Dinas Perikanan Kota Jayapura untuk mendampingi para mama-mama di unit pengolahan ikan asap di wilayah Kota Jayapura. Nah, setelah 3 bulan yang kita jalani ini, saya merasa perkembangan mama-mama sangat baik. Kemudian setelah ada prakteknya, hasilnya pun lebih baik. Nah, harapan saya produk ikan asar mama-mama di Kota Jayapura ini bisa terkenal, kemudian laris di pasaran yang bukan hanya di Kota Jayapura. Itu harapan saya. Terima kasih. Ya, halo, nama saya Alvaria Batuslano. Saya sehari-hari bekerja di Dinas Perikanan Kota Jayapura, Kepala Seksi Bina Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan.
sudah 4 bulan 5 bulan kita bersama-sama dengan Universitas Cendrawasih Fakultas MIPA melakukan pembinaan terhadap 3 pengolah ikan asar yang rencananya akan dipending. Dan puji Tuhan dengan adanya kerjasama dengan jurusan ilmu perikanan dari FMIPA Uncen sudah mulai ada peningkatan yang lebih baik dari mama-mama ikan asar tentang bagaimana cara pengolahan ikan asar secara higienis. Walaupun memang membutuhkan waktu untuk bagaimana mengubah mindset dari mama-mama terkait pembinaan. Dan harapannya ke depan, apa yang sudah diterima selama pembinaan dan juga ditambah dengan pelatihan hari ini, itu boleh menjadi bekal bagi ketiga ibu yang dibina agar kedepannya produk ikan asar yang mereka miliki bisa sesuai dengan harapan pasar dan dapat mempunyai brand tersendiri sehingga bisa masuk ke pasar modern, bahkan bukan hanya dijual secara offline tetapi juga boleh masuk ke pasar online. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk pihak Uncen yang sudah membantu kita selama ini. Terima kasih. Nama saya Muhammad Agus Salim, SPI, Jabatan Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan. Ya, untuk kegiatan ini, pelatihan pengolahan ikan asap secara higienis, ini merupakan harapan kami dari dinas bahwa kita tahu potensi perikanan di Kota Jayapura yang terbesar itu adalah TPC atau tuna tongkol cakalang. Dan pengolahan potensi yang terbesar di Kota Jayapura adalah pengolahan ikan asap. Nah, pengolahan ikan asap selama ini operasionalnya dan dioperasikan dan diolah masih secara sangat tradisional sekali. Baik dari sisi tungku, pembakaran, maupun dengan tambahan untuk pengolahan itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah menggunakan kayu bakar. Nah, dalam kegiatan ini, pengolahan ikan asap secara higienis, kita mencoba untuk menampilkan pengolahan ikan asap itu yang secara higienis itu bagaimana. Nah, itu kita mulai dari termasuk untuk pembakarannya sendiri yang selama ini dipakai pembakaran untuk besi. Sekarang kita ada mencoba ganti untuk pembakarannya atau tungku asarnya itu adalah stainless steel, ya, sehingga untuk karat masuk di ikan itu tidak ada sama sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah cara atau proses pengolahannya itu sendiri. Ya, selama ini proses pengolahannya itu diolah secara tradisional dan masih sangat sederhana sekali. Nah, nanti untuk kegiatan ini secara higienis itu adalah nanti proses perlakuan mulai dari pencuciannya dilanjutkan dengan pengasapannya dan secara higienis. Dan mudah-mudahan nanti dan termasuk juga mudah-mudahan nanti ada materi di dalamnya adalah termasuk cara pengemasan. Mungkin nanti dari teman-teman dari Uncen yang bisa memfasilitasi cara pengemasan dan nanti dari cara pemasaran. Ya, mungkin itu. Terima kasih.